Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas krisis mental PSIS Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok krisis mental PSIS Semarang ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, pertandingan kemarin PSIS melawan Bayangkara. Sebenarnya pertandingannya cukup seru, tapi pada akhirnya mungkin PSIS ini harus takluk 3-2 dengan Bayangkara FC. Sebenarnya PSIS ini tergolong timnya ini pincang ya untuk saat ini. Nah, ini adalah krisis bagi klub PSIS sendiri. Mungkin dulu sudah dikode lewat paruh setengah musim dulu ya, waktu Fortes cedera itu sebenarnya sudah terlihat, wah ini bakal bisa balik atau tidak Fortesnya sendiri. Tetapi pihak dari PSIS sendiri masih mengeklaim bahwa Fortes akan sembuh dan akan kembali lagi ke lapangan hijau. Tapi menurut pendapat saya pribadi, ini menurut pandangan saya, jika sudah cedera seperti itu, mungkin saya rasa untuk kembali ke top performa itu sangat lama dan mungkin masih butuh waktu. Dan itu terjadi belum waktu lama, belum kembali ke top perform, malah Fortes lalu cedera lagi lah. Ini yang membuat pelatih, pemain dan lainnya itu krisis kepercayaan mental. Terus lalu hadirnya Vintinho, ini menurut pendapat saya pribadi, ya walaupun ini pernah dulu satu klub dengan Fortes ya, tapi kita juga tidak bisa langsung wah ini langsung apa pada Fortes. Belum tentu. Fortes dulu di Arema itu adaptasinya cukup lama loh. Bahkan pertama-tama Fortes ini di Arema bahkan dihujat. Nah, lalu memerlukan adaptasi yang cukup lama. Dan Vintinho ini hadir juga belum bisa memberikan performa yang maksimal bagi PSIS Semarang sendiri. Lalu sebelum performa maksimal, Vintinho sendiri ini malah cedera. Wah, ini cukup mengerikan juga ya bagi PSIS Semarang sendiri. Wah, krisis pemain, krisis mental. Nah, lalu pemain-pemain tersebut itu tidak mendapatkan kepercayaan diri ya. Pemain PSIS saya lihat kemarin bahkan sangat kehilangan sekali. Kehilangan Fortes dan Vintinho ini cukup berpengaruh juga bagi para pemain PSIS Semarang ini. Yang dimainkan kemarin kebanyakan kan lokalan ya. Hanya Marukawa saja yang menurut pendapat saya pribadi ini baguslah bermainnya. Kalau Rio Fuji ya ini sepertinya Jepang-Jepangan ini. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang pemain PSIS ini, krisis kepercayaan mental ini? Kayaknya krisis mentalnya tidak hanya terjadi soal pemain, soal pelatih, soal manajemen, kayak semua John. Semua di tubuh PSIS ini krisis mental. Mental juara itu sudah tidak ada. Kita lihat memang kacau sih memang ini. Dari awal musim bermasalah di pelatih, terus pemain asing, terus pemain lokal, manajemen lagi piye iki John. Masalahnya tim ini kalau kita ibaratkan itu benar-benar ya kondisi ini memang sudah tidak tidak ingin juara atau tidak ingin menang, bahasanya tidak ingin berprestasi. Karena lihat itu ini diperbaiki, besoknya bocor yang ini diperbaiki, bocor yang itu. Ini rumit ya. Jadi memang benar-benar PSIS ini tidak punya mental juara atau mental pemenang. Kita kan lihat bahwa kondisi PSM Makassar itu kan memang terpincang-pincang, tapi kan mereka seluruh tim itu mempunyai mental juara. Dari segi pelatih, dari segi pemain, dari manajemen tim, benar-benar punya semangat juara, punya semangat menang. Kalau PSIS ini nggak ada. Oke lah, kita sering ngasih saran ini, saran kritik ini, kritik pemain, kritik manajemen. Nah, tapi ketika kita menyalahkan salah satu, ternyata nggak ada efeknya, John. Berarti ini total seluruh tim PSIS benar-benar nggak ada mental juara, dan ini perlu dievaluasi total untuk musim depan kalau PSIS ingin berprestasi. Jadi memang bener-bener wah iya aku arep ngomongnya nanti bingung ya apa. PSIS ya dhewe bola-balik gawe konten ini. Iki kleru manajemennya, iki pelatih kleru, iki pemain asingnya, pemain lokal. Terus sing salah sing ndi? Kan akhirnya kan semua aja pukul rata.
Ya betul, permasalahan di PSIS ini memang cukup konkret ya. Ya mungkin ini hujan ini di sini Pupungan. Ya jadi mungkin nanti agak berisik hujan yo. Dimaklumi, kini udan terus ket mau sore raleren. Nah, PSIS sendiri ini menurut pendapat saya awal musim dulu menggelorakan ya, seperti banyak komen-komen di video saya baca itu. Mungkin banyak yang mengira klub ini juga akan bertengger di papan atas, tetapi justru malah sebaliknya itu dengan materi pemain asing. Mungkin ya ini PSIS ini bener kata si Cok tadi, ini bocor di mana-mana. Sebenarnya jika ditanggulangi sejak awal, mungkin jika diantisipasi sejak awal, nah mungkin bisa membaik. Nah kesalahannya sih kebocoran itu tidak ditanggulangi dengan baik, lalu malah menjadi besar kebocorannya. Nah seperti itu loh ini PSIS ini menurut pendapat saya, seperti menyepelekan lah ya dalam arti yang pertama itu soal pemain direkrut terlebih dahulu daripada pelatih, lalu pelatih direkrut, nah nggak cocok sama pelatihnya ganti lagi lah. Ini pertengahan musim ini juga sama, pelatih belum datang, Vintinho datang lah. Ini wah aneh ya menurut pendapat saya ini. Wah ya walaupun memang pelatih tersebut itu pernah melatih Marukawa ya, tapi kan hanya Marukawa yang dia tahu, pemain lainnya kan nggak tahu karakternya seperti apa dan bagaimana itu. Hanya harus pelatih yang memilih ya. Mungkin bener kata si Cok tadi ya, akhir musim PSIS ini bener-bener harus dirombak total menurut pendapat saya pribadi. Ya mungkin kalau ingin pelatih ini stay ya harus diberi kebebasan untuk memilih pemain, diberi ya mungkin trial lah jangka panjang, atau mungkin bukan trial ya, jadi mungkin seperti pramusim lah ya, turnamen pramusim. Jangan langsung mungkin diganti lagi ganti ya, mungkin ini cukup repot nantinya. Kalau menurut pendapat saya sih akhir musim ini, kalau menurut pendapat saya pribadi harus ganti semua sih, pelatih juga harus ikut diganti karena mungkin CV-nya kurang bagus. Ini bagi saya pribadi ya. Nah, tapi kalau bagi Semarang mungkin pelatih ini sudah cocok ya, monggo aja kalau mau dipakai gitu. Menurut pendapatmu Cuk soal pembelian pelatih dan pemain baru ini, Rio Fuji ini yang saya soroti pemain barunya. Ini pemainnya ini di trial di PSIS, padahal yang trial itu ya pelatih ini sendiri sih sebenarnya. Ini bagaimana nih? Bahkan permainannya itu tidak sesuai ekspektasi, bahkan seperti ngasal lah ya, Jepang-Jepangan kalau saya bilang tadi. Ini gimana menurut pendapatmu Cuk? Seperti yang saya katakan tadi, benar-benar PSIS ini memang harus dievaluasi total karena faktor Rio Fuji dan lain-lain itu kan akibat dari memang kesalahan awal loh. Jadi memang ini apa ya, kalau PSIS ini anehnya dituntut baru ditangani ya, nggak ada kesadaran diri ya loh dari seluruh tim atau manajemen, terutama manajemen ini bener-bener punya target menang atau berprestasi, nggak ada, harus digituin, mungkin dikerasin lah sebagai supporter, harus mengeras manajemen ini karena memang perekrutan Rio Fuji terus teledor soal pelatih, lisensi diakali dan lain-lain. Ini bener-bener tidak mencerminkan tim yang mau sukses. Bener-bener ini tim teledor loh. Maaf loh kalau kasar, soalnya memang kita itu bingung cara gini loh, bingung untuk kita sudah memberi saran dan lain-lain, mengkritik ini dan itu, tapi kenyataannya ya banyak kebocoran di tubuh PSIS. Jadi ini untuk saran terakhir, atau mungkin itu evaluasi total. Bener-bener tim ini bener-bener mau nggak untuk dijadikan tim yang serius untuk papan atas gitu. Kan kalau mau serius papan atas, dari segi pelatih dibenahi, dari segi pemain dibenahi, dari segi mungkin manajemen dibenahi dan lain-lain, ini benar-benar harus dievaluasi total. Jadi kalau saya berbicara Fuji ini kan efek dari mungkin dari dulu-dulunya itu awal musim terlalu teledor PSIS ini. Ya benar sekali. Jadi nanti akhir musim saya harap sih supporter Semarang bisa mungkin forum terlebih dahulu dengan manajemen. Ditanyakan terlebih dahulu apa target dari manajemen, apa visi misi dari manajemen untuk tahun ini atau untuk musim depan gitu. Nah,
jika targetnya masih hanya ya mungkin kita akan berusaha untuk juara dan lain-lain, tapi tidak berani menargetkan dengan serius. Ya kalau seperti ini terus ya mungkin PSIS hanya cuma kayak gini-gini aja. Peringkat tengah, gonta-ganti pelatih, ya pemain asal-asalan, ke depan hanya PSIS ini seperti ini gitu, nggak ada niat juara ataupun gimana atau lebih serius atau prestasi lebih baik, itu tidak ada. Saya harap sih mungkin lebih ke itu dulu ya, diskusi dengan manajemen nanti ketika akhir musim. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.